Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Yulianti dari kelas 6G angkatan 2013. Nah, kalau KTTA itu kan karya tulis tugas akhir. KTTA itu sendiri tuh biasanya dikhususkan untuk diploma, untuk mahasiswa yang menempuh pendidikan diploma mau 1, 2 ataupun 3. Dan jadinya kalau di kampus lain itu namanya biasanya TA. Nah, bedanya sama skripsi itu emang dikhususkan untuk mahasiswa yang menempuh pendidikan sarjana S1 biasanya. Dan biasanya skripsi itu lebih berat, dia mengutamakan pemecahan masalah yang lebih kompleks, di mana ada penelitian-penelitian, kemudian menggunakan metode kuantitatif dan juga kualitatif. Beda sama KTTA, kalau apalagi khususnya di STAN ini KTTA kita itu lebih kepada literatur, kemudian pemecahan masalahnya itu juga tidak begitu sedalam dengan skripsi. Jadi dia bilang KTTA itu tuh di atas laporan PKL tapi di bawah skripsi. Pertimbangannya kenapa milih Potput karena emang lebih suka sama pelajaran pajak penghasilan. Nah terus kan ada 2 mata pelajaran pajak penghasilan, PPH sama Potput itu sendiri. Nah saya milih Potput karena Potput itu lebih terfokus gitu. Kalau misalnya PPH kan luas banget, jadi kalau untuk mencari judul saya mikirnya kemarin itu rada susah, jadi saya milih Potput. Kalau untuk cari informasinya sendiri kan yaitu kita kan angkatan yang paling pertama ya pas setelah moratorium. Nah, jadi kita nggak punya kakak kelas dan juga angkatan aku tuh pada nyari semua informasi dari perpus. Jadi kita ngeliat skripsi D4 dan itu ya menurut kita sih terlalu tinggi ya jangkauannya. Terus kalau ngeliat laporan PKL, kalau menurut kita kok kayaknya ada yang kurang gitu. Karena kita membuat KTTA ini tuh tanpa terjun ke lapangan langsung gitu. Kalau misalnya laporan PKL itu kan pembuatannya dengan mencari data segala macam, dan kalau kita khusus untuk anak pajak diharuskan untuk lebih baik untuk literatur saja daripada meminta data ke KPP. Dan jadinya kalau dari Potput sendiri saya juga ngeliat dari skripsi D4, kemudian dilihat-lihat apa aja sih yang penting-penting segala macam. Habis itu terus saya memutuskan ingin menuju ke bagian pasal mana nih yang akan saya ambil, kemudian dikecilkan kembali menjadi sebuah judul. Kalau untuk kelebihan PPH Potput menurut saya itu sendiri, Potput itu materinya lebih mudah dicari ya, terus juga yang lebih banyak berhubungan dengan kita nanti buat ke pekerjaan gitu, terutama di bagian seksi pelayanan. Karena kan Potput tuh ada PPH 21, 22, dan banyak lagi, dan jadinya itu lebih memudahkan saya buat mencari informasi. Terus juga dibandingin sama mata pelajaran lain, sebenarnya mata pelajaran lain itu juga sama aja enaknya, cuman itu dia tergantung sama passionnya masing-masing. Nah, untuk judul yang aku pilih kemarin itu namanya Pengisian dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan ISPT Masa PPH Pasal 21 dan atau 26. Nah, kalau kemarin itu kebetulan judulnya itu bukan dari bikinan aku sendiri, jadi semuanya kan tergantung sama dosbingnya. Jadi pas pertama kali kita ketemu dosbing, itu kalau dosbing aku sendiri disuruhnya mencari tahu kita mau fokus kemana nih, PPH yang mana. Nah, kemudian aku bilang pengen fokus ke PPH 21. Kemudian aku jelasin detail segala macam. Dan aku nanya ke bapaknya, Pak, kira-kira bagus nggak? Dan bapaknya malah bilang terlalu kompleks, jadi kamu harus menyudutkan sesuatu. Dan tadinya kan aku nggak pengen yang sesuatu yang susah. Dan akhirnya dia bilang, ya udah gimana kalau kamu tentang ISPT PPH masa 21. Sedangkan tahu sendiri di STAN itu kita belum belajar soal ISPT. Kita paling cuma belajar pengertian ISPT segala macam, sedangkan pengerjaannya itu belum sama sekali kan. Dan itu yang ngebuat aku sebenarnya rada bingung mau ngambil judul itu apa enggak, cuman karena emang disuruh dosen dan emang dosennya baik, menurut aku akhirnya ya udah aku terima aja. Dan emang sebenarnya kalau buat judul itu tergantung dari kita sendiri, mau kita yang buat atau misalnya kalau misalnya ada keberuntungan dosen yang ngasih. Tapi kalau misalnya emang dosennya itu setuju sama judul yang kita buat, biasanya langsung kita kembangin itu jadi sebuah KTTA. Semuanya diurutin dari yang milih Potput, kemudian PPH segala macam, yang menang prioritas pertama maupun kedua maupun ketiga. Nah, jadi pas udah dapat Potputnya langsung diacak itu nama kelompok-kelompoknya, dan biasanya satu kelompok itu isinya 8 sampai 10 orang. Dan itu langsung ditentuin siapa dosbing yang yang menjadi dosen bimbingan kelompok itu sendiri. Nah, kalau buat kelompok aku sendiri sih menurut aku enak ya. Maksudnya teman-teman aku juga kita saling bantu-bantu satu sama lain. Terus juga kalau buat pembagian tema maupun judul itu karena kebetulan dosen aku baik, jadi
kalau misalnya kita ngasih ide apa, dosennya tuh langsung bantuin, gini aja, langsung judulnya langsung dia benerin. Gimana kalau bahasanya begini, pemenuhan kewajiban atau apa? Gimana kalau nggak usah pakai kata analisis lah segala macam kayak gitu. Aku sendiri sih ngebuat timeline sendiri, jadi pokoknya gimana caranya 2 minggu sebelum batas waktu pengumpulan maupun pengumpulan apa sih, proposal atau apa itu udah harus jadi. Nah kalau buat timeline itu kan aku bagi pokoknya yang tadi ya 2 minggu sebelum pengumpulan ataupun ngelapor ke ketua kelas ataupun ke dosen segala macam, itu aku harus udah ngerjain. Jadi aku juga sama teman-teman kelompok tuh ngebagi gimana caranya dalam waktu 3 bulan ini kita mengadakan bimbingan dengan dosen itu selama 5 kali atau berapa kali kalian tentuin sendiri, kita tentuin sendiri. Nah habis itu baru kita bagi-bagi, sebelum kita ketemu dosbing kita harus punya apa segala macam. Jadi aku timelinein 2 hari sebelum ketemu dosbing tuh harus udah punya data atau apa rincian pertanyaan yang mau ditanyain ke dosen. Nah jadi kalau misalnya udah ditanyain ke dosen, kemudian pulangnya itu kita langsung ngebenerin KTTA yang udah kita buat tadi. Jadi pokoknya harus bisa ngebagi waktu lah antara kuliah, kemudian juga ngerjain KTTA sama waktu santainya itu. Apalagi kan kalau tingkat 3 ini karena emang lebih santai, jadi kalau menurut aku sih kita kayak kadang terlena gitu karena jangka waktu tadi yang lebih lama. Jadi harus ngebuat timeline sendiri gitu. Misalnya dari bulan ini sampai tanggal segini kita mau ngerjain bagian mana, apakah bagian bab 1 dulu atau bab satunya tuh sampai semananya. Pokoknya yang kayak gitu mesti diatur sendiri. Nah kalau cara pengumpulan datanya sendiri, sebenarnya semua kan tergantung data yang kita butuhin ya. Jadi kalau misalnya pas kelompok aku itu, karena waktu itu dari Prodi pajaknya kalau nggak salah mengatakan bahwa untuk pajak lebih baik cari literatur saja daripada mencari KPP, itu juga kita kayak dosbing harus seperti itu. Bukan harus sih, maksudnya lebih baik seperti itu. Kenapa? Karena waktu itu kan pas banget bulan Maret sama April tuh lagi sibuk-sibuknya buat ngumpulin buat ngelaporin SPT masa, dan itu otomatis KPP itu lagi sibuk. Makanya kelompok aku tuh kebanyakan nggak nyari data ke KPP, tapi disarankan sama dosbing aku kita membuat judul yang bisa fleksibel. Jadi yang pertama bisa fleksibel kalau misalnya dimasukin data dari KPP manapun, atau yang kedua bisa hanya dari literatur saja. Jadi mau kita misalnya nanti nggak dapat data dari hasil survei ke KPP itu, kita masih tetap bisa buat KTTA itu dengan sumber literatur aja. Nah kebetulan kalau aku sendiri juga minta dari teman untuk mau lihat dulu dia pas minta data KPP dapat apa enggak, tapi ternyata dia juga nggak dapat karena emang benar KPP-nya itu lagi sibuk atau emang kepala kantornya nggak ngizinin, karena emang kita sendiri kan nggak kerja di sana ya. Biasanya tuh yang mau dapat data tuh yang udah kerja di sana, yang udah ngelakuin PKL di sana segala macam, sedangkan kita sama sekali belum ada kaitannya, dan kadang tergantung kantornya itu sendiri mau ngasih apa enggak gitu. Jadi kalau mau buat judul tuh harus bisa fleksibel antara literatur sama dimasukin data. Kalau buat cari datanya sendiri, kemarin sih aku lebih ke banyak internet sama peraturan-peraturan aja. Terus juga sambil nyari-nyari referensi tuh ke perpustakaan gitu, perpustakaan di JP. Cuman nggak nyampe perpus UI segala macam. Nggak tahu apa kurang niat apa gimana. Cuman emang menurut aku sih kalau yang di UI sana gitu kan isinya tuh masih yang tahun-tahun lama. Sedangkan kalau di perpus di JP tuh banyak karya tulis yang aku butuhin tuh tahun-tahun terbaru. Apalagi kalau untuk potput itu kan sistem PTKP dan segala macamnya itu baru semua. Kemudian setiap tahun kadang ganti juga kan. Nah itu jadi yang diperluin yang skripsi atau TA yang terbaru. Nah untuk pengerjaan KTT itu kan sebenarnya tergantung sama mata pelajaran yang kita ambil, kemudian juga sama yang paling penting dosbingnya yang kita dapat. Jadi ada kalau misalnya dosbing temen aku yang susah, anak-anaknya kemudian kesulitan. Nah sebaiknya kalau menurut aku buat kalian nanti untuk ngerjain KTTA, jadi gak usah tergantung sama dosbing, kita kerjain aja semampu kita apa, kemudian baru kita minta pendapat dari dosbing apakah ini sesuai dengan kemauan dia atau enggak. Kalau misalnya emang dia nggak mau atau menyuruh kita nge-review ulang atau membuat ulang segala macam, kita lakuin aja. Pokoknya jangan pernah ngerasa kalau KTTA itu sebuah beban. KTTA enjoy aja.